Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4/4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya, ketemu lagi kita di segmen Minang Kreatif di malam hari ini jam 8 di hari Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022. Kabar kamu mudah-mudahan baik-baik aja ya di malam hari ini sahabat budaya. Dan di malam hari ini seperti biasa juga kalau udah di segmen Minang Kreatif kita akan ngobrolin hal-hal yang ada hubungannya dengan kreativitas tentu aja. Jadi selain kabar kamu baik-baik aja, mudah-mudahan kreativitasnya tetap jalan. Gitu ya. Kalau enggak mudah-mudahan setelah siaran ini tiba-tiba kreatif gitu pengen bikin apa gitu nanti ya. Dan siaran di malam hari ini bisa kamu dengerin juga di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Play Go tentu saja sahabat budaya. Dan kita di malam hari ini juga lagi live streaming di channel YouTube kita di RRI Pro 4 Padang. Jangan lupa subscribe juga. Subscriber kita udah berapa ya? 200 ada deh kayaknya. Cukup banyak ya untuk channel yang baru aja mulai. Nggak terlalu baru-baru banget sih, udah lumayan lama. Kita mulai dari kapan ya? Tahun kemarin deh kayaknya, akhir tahun kemarin. Itu gak penting sahabat budaya. Tapi di malam hari ini kita akan ngobrol sama salah seorang, apa sebutannya, content creator atau apa ya, visual artist. Tapi ada hubungannya dengan videografi juga. Apakah dia bikin konten juga? Maksudnya karya-karya yang diupload ke media sosial juga? Kita tanya nanti ya. Kita kenalan dulu sama Fikri Ramadandi yang udah terhubung lewat Zoom di malam hari ini. Halo, selamat malam Fikri. Malam Bang, halo. Iya. Fikri lagi di mana Fikri? Lagi di rumah kebetulan Bang. Oh, lagi di rumah. Rumahnya di mana? Di Payakumbuh. Oh, di Payakumbuh. Orang Payakumbuh Bang. Siapa Fikri? Iya. Oh, kebetulan orang Payakumbuh. Kalau aku 50 kotanya, nggak bisa disebut Payakumbuh juga sih. Kabupaten ya Bang. Kabupaten 50 kota. Iya. Iya betul. Kalau Fikri di mana? Di kotanya ya? Di kotanya kebetulan. Iya. Akhir-akhir ini kenapa banyak orang Payakumbuh ya yang aku wawancarai? Kebetulan kenal semua sih. Kemarin udah lihat beberapa kan. Oh, iya. Iya. Karena kita nemunya dari media sosial, karena mungkin dari situ ya. Iya. Iya betul deh. Dan Fikri sekarang lagi sibuk apa nih kalau Fikri sendiri? Sekarang mungkin karena masih sekolah ya, masih kelas 3 SMA nih, lagi nyiapin buat kuliah juga. Tapi sekalian nyambil juga ada job project kan. Oh gitu. Lagi persiapan buat masuk kuliah. Iya benar. Mau UN dong kalau kayak gitu. UN udah dihapus, tinggal udah. ujian Udah dihapus ya? TBK. Oh, UN udah dihapus ya? Udah. Tinggal apa namanya sekarang? UTBK, ujian masuk kuliahnya. Tes buat ke perguruan tingginya Bang. Oh gitu. Jadi nanti berdasarkan nilai ini ya, rapor. Betul. Oke. Fikri rencananya nanti mau kuliah di mana? Rencana emang pengen ke Bandung sih Bang. Ke Bandung. Ekosistemnya di situ kan kalau sistem kreatifnya. Oh gitu. Wow, emang udah menjadi target aja gitu ya. Tiba-tiba pengen ke Bandung. Emang pengennya. Tahu dari mana kalau ekosistem di Bandung kayaknya bagus nih gitu? Iya. Dari itu sih sebenarnya kan teman-temanan konten kreator di sana juga banyak yang emang udah temenan juga kan dari sosmed. Kayak orang-orang di sini juga banyak yang ke Bandung, lihat-lihat perkembangannya. Kayak mereka tuh ngasih improvement yang cukup kelihatan lah. Oke. Timbang mereka di sini gitu. Iya betul. Karena aku ngobrol minggu kemarin sama siapa ya? Sama siapa sih? Akil. Ya sama Akil, katanya gitu kan. Karena kalau di luar Sumatera kita bikin konten kayak lebih normal aja gitu katanya ya. Benar. Beda ceritanya kalau masih di Sumatera, apalagi di Sumatera Barat gitu ya, bukan hal yang biasa gitu orang ngelihat kita bikin konten segala macam di videoin gitu ya. Tapi nanti kita bicara soal bikin konten ya, kita bicara
Flashback dulu, awalnya Fikri suka bikin konten itu dari kapan? Untuk awal sebenarnya dulu waktu pertama kali punya kamera itu SMP sih. SMP dulu kan, dulu OSIS juga ya, suka-suka dokumentasiin acara di sekolah. Oke. Nah di sana mungkin lebih, wah ini menarik nih, asik nih. Dulu emang lebih ke foto sih, foto standar lah buat dokumentasiin acara-acara. Oke. Makin kesininya, wah kayaknya nyobain video asik juga nih. Mulailah tertarik di dunia video, dan mungkin di SMA ini mungkin lebih diseriusin. Nah di sana sih banyak ketemu orang, relasi, baru mulai proyekan lagi gitu deh. Gitu. Jadi karena dulu suka dokumentasi, emang udah tugasnya juga ya. Dulu emang kayak nyambi aja gitu kan Bang. Iya betul. Emang bagian apa yang kalau tugasnya ngambil dokumentasi? Humas di Humas, OSIS? bener, di OSIS dulu ya. Oh gitu. Jadi humasnya OSIS di SMP ya? SMP dulu, sampai sekarang SMA juga udah OSIS. lanjut. Oh, ketua OSIS nggak? Oh enggak. Iya, tapi masuk organisasi ini juga ya, jadi sebuah hal yang mendatangkan pemikiran untuk ini juga ya, aktif berkegiatan gitu juga mungkin ya, Fikri ya. Sesuai bidang kita jadinya lebih menyenangkan. Iya. Tapi Fikri emang suka masuk organisasi gitu atau diajak teman? Lumayan suka berorganisasi sih sebenarnya. Kayak untuk ketemu orang kan, lebih melatih kita buat speaking dan membuka relasi kita dan lain-lain. Oke, kelihatan sih ya. Aduh. Iya betul. Tapi dari situ tuh Fikri emang dari dulu emang udah bisa mengoperasikan kamera atau belajar juga nih? Karena dulu kebetulan jadi humasnya, terus akhirnya belajar nih, mau nggak mau harus belajar juga nih. Cara ngambil foto yang bagus gitu-gitu. Mungkin karena rasa penasaran. Jadi kita kayak, wah ini lihat YouTube deh, lihat ini deh, ini gimana caranya sih buat ngatur ini gimana sih gitu. Oke. Otodidak lah jatuhnya ya. Oh gitu, otodidak ya. Berarti Fikri ini 2015 berarti ya, 2015 SMP-nya kan? Iya kan ya? Iya. Iya betul. Sekitar tahun segitu. 2015, 2016, 2017 gitulah ya. Oke. Atau tapi setelah itu akhirnya melanjutkan ke SMA ya, Fikri ya. Di sini mungkin lebih serius produksinya dengan klien yang ada briefnya. Nah, itu dia. Gimana tadi dari awalnya yang cuman fotografi lebih ke foto, terus akhirnya pindah ke video. Ada nggak sih dulu yang jadi referensinya Fikri? Kayaknya foto udah cukup di sini nih. Akhirnya mau ke video deh gitu. Mungkin waktu itu lebih ngelihat ke pasarnya sih. Di sini aku sendiri ngelihat, wah foto udah banyak banget, sedangkan pemain video itu masih kalau bisa dikatain sedikit gitu, yang orangnya itu aja. Nah, mungkin kalau terjun ke dunia ini lebih menarik gitu, lebih menantang. Sebenarnya kan foto dan video itu hal-hal yang mirip, soalnya video itu kan foto yang bergerak, ibaratnya seperti itu kan. Nah, di situ kita kayak lebih bisa mengekspresikan kreativitas kita, lebih fleksibel lah jatuhnya kan. Betul. Lebih ini aja ya, lebih dinamis aja dibanding foto yang cuman diem aja gitu. Tapi Fikri dulu tuh udah mulai bikin konten di media sosial atau gimana sih dulunya? Punya media sosial dulu mungkin apa? Isinya apa dulu sebelum bikin konten-konten kayak gini? Dulu isi Instagram emang foto-foto sih, dulu emang foto-foto kayak foto dokumentasi kegiatan OSIS nggak? Apa? Istilahnya hunting foto. Oh, hunting foto. Oh, kirain ini foto dokumentasi kegiatan OSIS isi di Instagramnya enggak? Enggak ya. Dulu tuh hunting ya. Kita dong. Hunting ya. Hunting. Oke, jadi ini dong. Jadi kayak anak hitsnya Payakumbuh. Kurang lebih. Jadi kalau dulu tuh emang ngikutin juga ya Fikri ya, nyari tuh tempat-tempat hits di mana. Atau dulu tuh lebih ke arah mana kalau hunting fotonya, genrenya kayak apa dulu tuh? Apa ya? Mungkin ya kayak yang ngetren dulu lah. Kurang lebih lah kayak gitu. Kayak hunting ke apa namanya?
hutan, air terjun gitu-gitu. Alam juga berarti dari dulu ya. Nggak suka yang ke kotanya gitu. Pikir kan ada juga tuh yang kayak gitu. Oh, yang street-streetnya ada beberapa ada. Ada juga. Street fotografi. Oke. Tapi Fikri udah mulai menemukan kesenangan dari dunia videografi dan fotografi, dunia seni secara umum. Kenapa akhirnya nggak ngelanjutin sekolahnya di SMK yang seni mungkin, atau gimana? Kenapa ke SMA aja? Apa dulu emang kepikiran buat hobi aja nih? Nah, awalnya emang kepikiran buat hobi aja nih, kayak ibaratnya ini sambilan ibaratnya gitu kan. Sekolah emang tetap pengennya kuliah lanjutin. Nah, di sini mungkin kayak wah, kayaknya kalau mungkin kuliah bisa ngambilnya di sini gitu. Karena ambil SMA kan. Jadi apa ya, nggak menutup kemungkinan juga kalau nanti di SMA bisa melanjutkan kesenangan dan minat Fikri di bidang dan hobi kita. Betul. Kalau di SMA jurusannya apa Fikri? IPA juga? Kebetulan milih IPA. Kenapa milih IPA? Nggak tahu, temen kayaknya kebanyakan temen di IPA. Oh gitu, kebanyakan temen di IPA pas ya. kuliah pengennya ambil IPS. Lah, emang kuliah nanti emangnya pengen apa kalau Fikri? Pengen ambil ilmu komunikasi atau enggak film dan televisi sih sebenarnya. Tapi film dan televisi nggak IPS dong? IPS nggak sih? IPS. IPS itu ya? Iya. Oh iya. Nggak pengen yang apa ya? Teknik eksakta gitu nggak pengen ya? Nggak minat kayaknya di sana. Iya betul. Tapi bisa nanti tuh. Maksudnya mau ngurus ke sana kuliahnya di jurusan IPS, kira-kira bisa? Ya. Udah melakukan survei kemarin, nanya-nanya ke kakak tingkat juga. Kayaknya kata kakaknya bisa sih, emang bisa. Tergantung universitasnya nanti. Oh gitu, iya. Berarti kalau di Bandung apa tuh nanti tuh? Ada di Unpad bisa ya. Di televisi dan filmnya. ITB enggak tuh kayaknya ya, karena itu teknik banget kan ya, IPA banget kan. Iya, atau bisa juga di situ. Gimana? Di ITB mungkin juga bisa ya, ada jurusan bisa. Ada Fakultas Seni Rupa dan Desain kan. Oh iya, bisa juga di situ ya. Keren juga tuh. Tapi nanti kita akan bahas lagi gimana sih caranya Fikri dari tadi yang cuman bikin konten sekedar buat hobi, akhirnya bisa ketemu sama klien dan bikin project. Nah ini menarik juga untuk dibahas sahabat budaya. Tapi kita break dulu ya Fikri ya. Oke siap. Sahabat budaya, kita nanti akan kembali tentunya dalam Minang Kreatif di malam hari ini di Perempat FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
92,4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya, di malam hari ini kita masih di segmen Minang Kreatif tentunya, dan kita masih ngobrol-ngobrol juga sama Fikri Ramadandi. Fikri, panggilannya bener itu kan ya, namanya Fikri Ramadandi gitu kan ya? Ya, Fikri Ramadandi. Oh iya benar. Fikri kalau di sekolah termasuk anak yang ini nggak sih, berprestasi di bidang akademis juga? Atau gimana? Untuk prestasi mungkin sesuai dengan minatnya sih, ikut lomba film pendek. Oh gitu. Wow. Berarti udah pernah ikut lomba bikin film juga? Ya benar. Kemarin sempat juara 3 di provinsi. Juara 3 di provinsi. Wow. Kapan itu Fikri? 2021 kemarin pas pandemi itu diselenggarain oleh Kementerian Kebudayaan. Berarti ini ya sesumbar itu berarti ya? Sesumbar. Itu di mana penyelenggaraannya, atau filmnya aja yang dikirim gitu? Ya filmnya, untuk sistemnya itu karena pandemi ya, itu jadi filmnya kita ngirim ke mereka. Kita syuting di waktu kebetulan di Payakumbuh. Oke. Apa? Coba ceritain tentang filmnya. Ini bercerita tentang apa? Oke, untuk filmnya sih kemarin karena sesuai tema yang diberikan oleh juri ya, itu tentang gimana kita ngembaliin kondisi corona melalui kesenian. Nah, di sini gimana? Aku nunjukin kayak kita tuh sebagai anak muda kreatif yang berasal dari daerah-daerahnya. Oke. Dengan apa yang kita miliki, dengan kemampuan kita, kita bisa ngebantu, setidaknya memberi efek yang bisa dirasakan oleh orang-orang di saat pandemi sekarang gitu. Seperti itu. Oke. Gimana tuh caranya di lewat film itu? Apa yang diceritain? Ini karena filmnya termasuk film bisu, ibaratnya kita bercerita melalui visual, jadi kita nggak pakai bukan audio sih, nggak pakai dialog sama sekali. Di sini kita kayak nyeritain secara visual gimana anak-anak muda waktu itu kita pakai empat aktor. Jadi kita di sana memerankan gimana cara para siswa ini atau orang-orang ini memulihkan kembali situasi yang ada dengan cara waktu itu dengan membagi masker, hand sanitizer kepada orang-orang. Dan di sana kita bisa ngelihat gimana ekspresi dan efek yang kita rasakan saat ini gitu. Iya. Oke, jadi itu durasi filmnya berapa kemarin Fikri? Karena sesuai ketentuan itu durasinya kita 3 menit pas. 3 menit ya? 3 menit. Jadi ini adalah lomba film pendek yang digagas oleh Kementerian apa tadi? Informatika. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tingkat SMA atau bebas? Anak SMP boleh ikut juga? Tingkat SMA sih kalau untuk yang film. Oke, siap. Itu kenapa sih menurut para juri akhirnya itu Fikri bikin sama teman-teman atau sendiri nih perwakilan dari sekolahnya? Ada timnya kayaknya ya? Kalau untuk film pendek emang ada tim, cuman berdua doang. Oh berdua? Ya. Wow. Berdua. Itu dipilih oleh pihak sekolah waktu itu gimana caranya? Atau ada seleksinya juga? Mungkin karena sekolah langsung memberikan kepercayaan kepada Fikri mungkin waktu itu ya. Oke, karena udah ini juga ya, udah teruji juga di dalam kegiatan-kegiatan di sekolah nih Fikri biasanya gitu ya. Ya, oke. Terus waktu itu gimana proses pembuatannya? Fikri bikin skripnya juga sama temennya atau gimana waktu itu? Waktu itu kita emang ngerancang konsep dulu kan, ngerancang storyline, storyboard. Jadi kita bikin dulu skripnya, beberapa orang pemainnya, gimana lokasi syutingnya, dan ngecocokin durasinya dengan dialog-dialog pemainnya kan. Oke. Tapi katanya tadi nggak pakai dialog, kok ada dialognya? Maksudnya apa namanya? Scene-nya. Oh, scene. Oke. Nah itu di mana Fikri pelajarin? Itu kan bikin film nggak gampang dong, maksudnya bikin bukan ngevlog gitu kan, ini film jatuhnya gitu. Nah itu gimana caranya? Mungkin karena sebelumnya emang kayak udah pernah experience di bidang visual story kan, jadi kayak dulu pernah ketemu emang ada klien
Emang kayak kita ngerancang storyboard sendiri, ngerancang storyline sendiri. Oke. Jadi di situ udah kelatih nih karena di sini dituntut untuk bikin filmnya dengan cerita kita sendiri kan. Oke, jadi udah pernah juga ya yang namanya bikin narasi atau bikin storyline-nya gitu ya untuk sebuah kerjasama dengan kliennya waktu itu. Jadi udah bisa juga kalau diaplikasikan dalam bentuk film. Nah sampai ke kliennya itu dulu Fikri juga harus belajar dulu dong, pasti dari awal juga nol juga kan ya? Benar. Itu belajarnya lewat mana lagi tuh? Apa mungkin, YouTube lagi? Dulu awalnya itu dari mulut ke mulut ya, dari relasi dari teman-teman kayak wah ini bisa nih. Awalnya kan emang kayak upload di Instagram nih kayak portofolio kita. Oke. Pernah bikin video ini kita upload. Nah ada orang yang suka nih, teman aku misalnya kan. Jadi dipanggil deh. Awalnya itu bikin apa ya? Bikin acara ulang tahun. Nah, Oke, teman ulang tahun nih. Dari teman. Oke, jadi dari temennya rekomendasiin lagi ke teman-temannya gitu ya. Iya. Dari mulut ke mulut lah, the power of mulut ke mulut. Iya, itu gitu. Itu efektif sekali ya, Fikri ya, sebagai salah satu metode marketing gitu ya. Sampai saat ini project paling apa menurut Fikri nggak nyangka nih bisa bikin project kayak gini, di mana tuh? Untuk sekarang mungkin yang nggak nyangka sih itu sih ngegarap video buat Lazada ya. Wow. Jadi kemarin emang kayak Lazada ada program acara di aplikasinya itu jalan-jalan jelajah. Di sana emang kayak kita bikin vlog sebenarnya, cuman bukan aku yang sebagai host, bukan Fikri sebagai host. Jadi kita ntar ada hostnya. Di sana kita kayak ngebahas destinasi wisata, sekaligus promosi emang Lazadanya. Mungkin di sana durasinya sejaman. Sejam. Wow, itu udah kayak film juga tuh, sejam tuh. Bener. Itu apa formatnya nanti jadi vlog gitu, menceritakan tempat-tempat wisata yang ada di Payakumbuh berarti? Ya vlog, cuman nggak di Payakumbuh aja sih. Kemarin kita ada 4 episode, kebetulan kita dapat 4 episode ada di Sumbar itu 3 kali, beda-beda destinasinya. Terus ada di Kerinci, satu lagi di Jambi. Oke, siap. Itu udah ini banget ya, dengan sebuah brand yang besar kalau bisa dibilang gitu. Pikirin itu gimana caranya biar bisa sampai ke tahap itu. Mungkin teman-teman yang mau tahu nih bisa dong dengerin tipsnya dari Fikri. Iya. Mungkin buat teman-teman ini, kita sebagai konten kreator nih ya, harus rajin aja nih bikin konten dulu, jangan bikin untuk dapetin fee atau apa gitu kan. Itu ntar seiring berjalannya waktu pun akan datang gak hasilnya gitu. Dan carilah circle atau pertemanan yang kayak emang seide nih dengan kita, kayak ekosistemnya bagus, pertemanannya bagus. Jadi kayak kita sama-sama bertukar brainstorming lah jadinya di sana. Untuk dapat relasi juga lebih gampang kalau di sana kan. Fikri juga sendiri emang kayak berkumpul atau temenan sama teman-teman orang yang konten kreator juga kan. Di industri kreatif ya. Yang aktifnya di industri kreatif. Jadi di sini kayak kita bisa ngelihat gimana sih tren hari ini, tren sekarang. Jadi kita lebih inovatif lah dalam bikin konten. Oke, jadi gitu ya. Kumpul sama orang-orang yang satu frekuensi, yang punya minat yang sama juga. Terus dari situ nanti bisa saling bertukar ide. Nah untuk yang kerjasama yang sebesar dengan brand yang tadi Fikri sebutin, ada ininya gak sih? Ada takut-takutnya gitu kan? Nanti kalau gagal gimana nih bikin kontennya gitu? Tentu pasti banyak banget itu karena pertama kali itu. Ya. Aduh lagi seru-seru ngobrol tapi ini Fikrinya nge-freeze. Halo? Ya halo Fikri. Videonya masih nge-freeze ya? Videonya masih, tapi audionya Fikri udah lumayan lancar nih. Gimana tuh? Kita lanjut audionya aja kali dulu ya. Boleh, siap. Tadi gimana ceritanya Fikri? Nah, mungkin untuk rasa takut pasti ada. Karena untuk bicara brand sebesar itu, kita nggak main-main produksinya kan. Betul. Mereka ngasih brief juga nggak main-main, mereka ngasih brief lengkap. Nah, di sini kita tinggal eksekusi. Tapi emang kita harus
berpandai-pandai improvisasi di lapangan. Karena kita dituntut dengan waktu kerja yang singkat dan hasilnya harus 1 jam malahan. 1 jam ya? Iya. Nggak gampang kurang itu lebih ya? kita ngerjain itu 1 minggu. 1 minggu itu kita pindah-pindah destinasi kira-kira 4 hari. Di 3 hari terakhir itu 2 harinya kita pakai buat ngedit. Dan banyak trouble sih karena kita dituntut ngeditnya nonstop ya. Dan secara videonya 1 jam. Iya betul. Dan 2 hari kita ngedit di sana, kita coba upload. File size-nya lumayan kan. Di pertama kita kali ngupload. Untuk revisinya wah gila-gilaan sih. Banyak ya. Mungkin karena di brandnya gede, jadi mereka ngasih revisi juga proper. Dari detik sekian ke menit sekian, detik sekian menit sekian mereka rincin semua. Untuk revisiannya. Wah, di situ kita kalah kabut sih. Cuman di situ kita bisa belajar untuk time managementnya. Betul. Jadi lebih ini lagi ya, siap lagi kalau nanti ada lagi hal-hal yang kayak gini gitu ya. Iya, benar. Wow. Itu tadi katanya ada 4 episode, berarti 4 video dengan durasi 1 jam atau 4 episodenya? Berarti 4 jam gitu ya? 4 jam, bener. Wow. Nah itu untuk satu video aja, 1 jam isinya biar bisa, itu emang durasinya harus minimal 1 jam apa gimana waktu itu Fikri? Nah karena itu ditayanginnya secara live ya, jadi kita emang bikinnya 1 jam seakan-akan ke live streaming. Di situ tuh kita kan ibaratnya anggap aja lah ada 4 destinasi. Di 4 destinasi di 1 episode itu. Pasti destinasi itu kita review di sana dari jalannya, perjalanan ke sana, gimana akses ke sana, rincian biayanya, dan mungkin di sana kita bakal ketemu para orang di sana kan, kayak penjaganya. Kita bakal interview juga orang-orang di sana. Jadi kayak kita emang nyiapin briefnya dulu, jadi kita sesuaiin sama lokasinya dan kita improvisasi di lapangan aja selebihnya sih Bang. Oke, sampai nanti akhirnya durasinya mencukupi untuk 1 jam gitu ya. Oke, ada nyiapin ini nggak scene tambahan nggak? Nanti kalau direvisi ini harus dikurangi, terus kita punya scene cadangan nih gitu. Atau gimana Fikri menyikapinya sama teman-teman waktu itu? Untuk scene cadangan emang kita nyetok sih, kayak cinematic footage-nya kita emang nyetok kayak seperti drone footage itu kita emang nyetok banyak, sekali take emang banyak kayak. Jadi kita kalau kebutuhannya berkurang nih, kayak buat nyukupin durasi misalnya, kita bisa ngambil dari shoot cinematic drone dan cinematic yang lokasinya gitu. Oke, siap. Berarti udah kayak ini ya, bisa dibilang apa, profesional produksinya dari Fikri sama teman-teman, udah dipercaya sama brand gitu kan ya, gimana enggak gitu ya Fikri ya. Nah untuk mencapai tahap yang seperti itu, menurut Fikri apa nih yang harus dilakukan sama teman-teman juga selain tadi kumpul sama orang-orang yang satu frekuensi, biar idenya ada juga nih nanti mau bikin video durasinya 1 jam, mau ngapain aja udah dapat gitu ya. Selain itu apa lagi kira-kira? Ini sih rutin dan konsisten buat upload. Itu sih yang utama, soalnya gini, klien ngeliat kita itu mungkin dari portofolio kita, mereka tahu kita dari sosial media kita, dari YouTube bisa, dari Instagram. Mungkin untuk Fikri sekarang pakai Instagram ya. Di situ kita bisa terus nih upload nih portofolio kita bikin video seperti ini, bikin video hunting ini, bikin video sinematik ini. Kita upload aja terus gini, nggak perlu respon dari orang. Yang penting kita terus upload, jadi orang-orang pun bisa ngelihat hasil kerja kita. Nah di situ kita mungkin nih buat teman-teman, carilah karakteristik video kita masing-masing. Nah di sini yang menangin kita dari yang lain. Karena misalnya kalau kita sama nih dari yang lain, kayak nilai jual kita itu belum ada. Ini kita harus punya nilai jual kita sendiri, harus punya style kita sendiri, ibaratnya gitu. Soalnya sering berjalannya waktu, orang-orang juga bakal nyari yang lebih spesifik, lebih spesial gitu lah. Lebih kelihatan beda gitu ya dari yang lain. Beda yang lain. Siap. Dan menurut Fikri yang bikin beda dari cara Fikri membuat video atau menyampaikan isi videonya dari apa, videografer lain dari sisi apanya? Mungkin untuk dari Fikri sendiri, dari yang pertama itu tone warnanya. Terus dari cara pengambilan, sudut pengambilan, mungkin Fikri lebih ngambil yang sudut-sudut anti mainstream, baratnya yang jarang terpikirkan oleh orang, kayak kita thinking out of the box gitu kan. Dan ketiga dari sisi editing sih sebenarnya, sisi editing kita Fikri lebih kayak
lebih dinamis lah editingnya gitu. Lebih dinamis ya. Jadi banyak hal yang harus dipelajarin juga ya, gimana caranya dari sudut-sudut pengambilan gambar yang nggak biasa gitu ya. Itu perlu apa juga, perlu pengalaman juga kali di situ ya, Fikri ya. Perbanyak referensi sebenarnya, Perbanyak referensi referensi. lihat-lihat karya orang gitu kan. Oke, pasti Fikri ini di following Instagramnya isinya konten-konten kreator semua kali ya, gitu ya. TikTok dan Instagram, YouTube mungkin konten kreator semua. Oh gitu, wow. Tapi sekarang itu media sosial yang lebih Fikri sering gunakan untuk konten-kontennya lebih ke Instagram ya sekarang ya? Instagram dan TikTok sih. Buat teman-teman kayaknya TikTok lebih cepat growingnya sih kalau teman-teman ngerti algoritmanya. Tapi kalau Fikri juga Instagram sama TikTok juga? Instagram sama TikTok. TikTok mulai merambah sih. Tapi oke. lebih mayoritas di Instagram. Mayoritas di Instagram. Oke, siap. Nah, untuk terus bikin konten kayak gitu biar nggak bosan gitu, Fikri gimana caranya? Pernah bosan juga nggak sih bikin konten kalau Fikri? Pernah mungkin bertemu dengan titik jenuhnya sih. Cuman karena kita ini cari teman yang benar-benar sepemikiran sama kita. Jadi kita ada ini sih pemotivasi gitu loh. Yang pergi ke sini yuk, bikin video ini yuk, jadi gitu loh. Ada yang semangatin lah jatuhnya. Kayak bikin semangat baru. Bikin semangat baru ya. Oke. Nah, udah di tahap itu nanti setelah lanjut nih Fikri pendidikannya, apakah nanti kegiatan bikin konten masih akan dilanjutkan apa gimana? Tentu saja sih emang emang bikin konten nih kayak ada kepuasan tersendiri. Oke, ada kepuasan tersendiri ya. Sesama content creator pasti ngerasain itu sih. Iya, betul. Bikin konten, ngeliat hasilnya, ngeliat apa yang kurang, ada kepuasan batin tersendiri. Kayak kita bikin konten nih, selesai ngedit, ngepost, ngeliat respon orang, wah. Oke. Gitu deh. Oke, kepuasan batinnya di mana ngelihat orang akhirnya suka sama karya kita, atau Fikri udah nih pas kontennya di post terbebas itu nanti orang suka apa enggak, Fikrinya udah suka udah cukup di situ atau gimana? Dua-duanya sebenarnya. Kayak kita kan misalnya kita punya konsep seperti ini dan kita berhasil eksekusi video tersebut dengan mantap nih jadinya. Iya, itu udah jadi kepuasan tersendiri buat kita. Dan betul. Ditambah kayak kita ngepost terus direspon orang, wah keren banget. Nah, di situ tambah lagi double gitu ya. Double, Siap. Ibaratnya kita bisa merealisasikan apa yang ada di pikiran, terus nanti ketika itu terrealisasi orang-orang ternyata juga suka gitu ya. Nah, benar. Oke, siap. Tapi pernah dapat ini nggak? Komen negatif juga nggak, Fikri? Pernah. Cuman kayak ya nggak usah diambil hati sih. Tapi mayoritas emang komen positif, jarang sih komen negatif karena emang yang komen rata-rata juga teman-teman yang kita kenal kan. Iya, betul. Jadi rata-rata mereka juga support gitu apa yang kita kerjain. Betul, karena tadi itu ya lingkungan yang suportif ya, Fikri ya. Nah, benar banget. Udah ke filter dengan sendirinya buat yang menurut Fikri nggak mendukung untuk tumbuh kembang konten-konten Fikri, sebaiknya dihilangin aja gitu ya. Oke deh, emang Fikri niatnya nanti mau apa nih, jadi filmmaker atau gimana nanti tujuan akhirnya dari bikin konten kayak gini? Banyak sih sebenarnya, kayak kita Fikri pengen punya production house sendiri sih, kayak punya agency sendiri. Di situ kita jadi bisa jadi agency sosial media, content creator management gitu. Emang tujuannya ini ya, berkreasi di dunia digital nanti ya. Di industri kreatif lah. Industri kreatif kurang lebih. Betul. Terbebas itu dari digital ataupun yang nggak digital, film mungkin ya nanti. Film, televisi, maybe kan. Wow, tapi Fikri lebih tertariknya kemana? Film atau ke bikin konten di media sosial nih nanti? Justru ke social media agency sih, karena seiring berjalannya waktu kayak di sini kita bisa lihat banyaknya produk-produk baru. Di sana kita bisa ada jasa foto produk misalnya, ada jasa iklan produk. Di sana kita bisa ada jasa untuk video promotionnya gitu. Kan, motion grafik gitu. Oke, menarik. Jadi lebih social media agency. Oke. Terus nanti ditambah lagi dengan ilmunya juga mungkin nanti nambah ya dengan kuliah di jurusan apa tadi? Ilmu komunikasi atau enggak televisi dan film. Nah, itu kuliahnya di televisi dan film.
Beda nggak tuh nanti tuh? Mungkin sama kali ya? Kurang lebih sama aja, soalnya kayak ilmu yang kita implementasiin nanti juga bakal ke sana kan. Formatnya masih sama ya, video formatnya ya? masih di industri kreatif. Oke, itu dia. Yang terakhir nih Fikri, ada nggak sih saran-saran untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai membuat sesuatu di industri kreatif seperti ini? Apa nih saran dari Fikri? Mungkin dari aku sendiri itu mulai aja dulu nih. Banyak sih orang bilang gitu, cuman kayak beneran emang bikin terus diposting. Banyak nih yang emang bikin tapi ujungnya takut ngeposting karena udah mikirnya dijudge orang dulu kan. Iya betul. Ini nanti dibilangin ini deh, ini nih, gini. Sebenarnya posting dulu aja, kayak kita di sana bisa evaluasi nih apa yang kurang, gimana respon orang-orang. Nah, jadi kalau kita emang udah ngeberanin kita buat ngeposting hasil karya kita bakal ngelatih diri kita buat lebih untuk nge-explore dan keluar dari zona nyaman kita. Oke, jadi itu ya, nggak harus dipedulin dulu apa kata netizen ya, karena kita nggak bisa kontrol ya komen-komen dari orang ini nanti ya. Benar. Oke, yang kita lihat nanti adalah komentar-komentar positif yang tentunya membangun juga untuk tumbuh kembangnya konten-konten kita nanti. Karena emang tujuannya dari awal emang mau bikin konten aja gitu kan ya, pikir ya. Bikin konten untuk cuannya itu belakangan deh, pasti ada aja gitu. Belakangan aja, itu dia. Kadang udah mikirin cuan duluan kan. Iya, kadang-kadang udah di awal udah niatnya emang udah kesana gitu ya. Nanti nggak tercapai, ya udah ditinggalin gitu ya. Oke deh, siap kalau gitu. Fikri, sukses untuk UTBK-nya, untuk project-projectnya. Kedepan ada project apa nih yang bisa ditunggu? Mungkin dinikmati buat followersnya Fikri di Instagram atau di media sosial. Mungkin bakal diwarnai dengan konten-konten wedding sih. Oh gitu. Orang proyekan wedding sekarang sih. Fikri juga nggak menutup kemungkinan ke sana ya. Selagi ada jalan, kenapa nggak digas gitu kan? Iya betul. Buat yang mau ngajak kerjasama atau ngelihat konten-kontennya Fikri bisa di mana nih? Di media sosialnya? Oke, buat teman-teman yang pengen ada kerjasama atau untuk kontak personnya bisa langsung DM di Instagram aja @fikri_ramadandi. Di sana juga ada beberapa video portofolio, di sana juga ada beberapa behind the scene, keseharian gimana proyekan di situ. Oke, itu dia sahabat budaya. Sukses sekali lagi ya Fikri ya, ditunggu karya-karyanya nanti yang mungkin bisa kita bicarain lagi atau kita ngobrol-ngobrol lagi kayak gini nanti ya. Oke. Selamat malam Fikri, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Oke deh, sahabat budaya, itu dia obrolan kita sama Fikri Ramadandi di malam hari ini. Dan nanti kita ketemu lagi dalam Minang Kreatif edisi berikutnya setiap hari Rabu jam 8 malam. Tetap di Perempat FM, Radio Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.